dalam surga, puji dan syukur ya Tuhan kami angkat kepada-Mu. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami boleh hadir di rumah-Mu yang kudus, di hari yang Engkau kuduskan ya Tuhan, di mana kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Untuk hamba-Mu Bapak Pendeta yang akan memimpin ibadah pada saat ini, Tuhan Engkau berikan hikmat, berikan kemampuan ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami datang kepadamu melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali, baik yang ada di sini pun yang ada di rumah, dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan, gereja hadir di tengah-tengah dunia untuk memberitakan dan menyaksikan karya penyelamatannya dan membawa damai sejahtera bagi semua. Dalam ungkapan syukur karena ulang tahun persekutuan gereja-gereja di Indonesia, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan tuntunan tema bertekun di dalam doa bersama.
sekalian, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari bermazmur bagi Tuhan melalui pembacaan Mazmur 68 ayat 1 sampai 10. Mazmur 68 ayat 1 sampai 10 kita akan baca secara berbalas-balasan. Perarakan kemenangan Allah untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian. Allah bangkit, maka terseratlah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, Seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. tetapi orang-orang benar bersuka cita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, Ketika engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan. di hadapan Allah, Sinai bergoyang di hadapan Allah. Allah Israel, Hujan yang melimpah Engkau seramkan, ya Allah. engkau memulihkan tanah milikmu yang rusak. Amin. Ya Allah, perarakanmu. Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri untuk mendengarkan dasatita. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya,
Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Bersama-sama kita nyanyikan Selamat Bahagia Orang yang Menang. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dengan segala kerendahan hati sebagai gerejamu, kami mengaku penuh sanggup mewujudkan kesatuan sebagai tubuh Kristus untuk saling menerima dan saling menghargai dalam keperbedaan. Ya Tuhan, adalah kami saling menerima dan mengampuni satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus.
kalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Yesaya 9 ayat 1. Amin. Kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Firman Tuhan dari Mazmur 68 ayat 4 mengingatkan kita, tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, gembira dan bersukacita. Kita mengiringi persembahan dengan menyanyikan Sekarang Bersyukur Besarkan Nama Tuhan. Ya Tuhan, betapa baiknya Engkau bagi kami anak-anak-Mu. Berkat-Mu senantiasa Engkau limpahkan bagi kami. Syukur kepada-Mu Tuhan bahwa kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh mengambil bahagian dalam pekerjaan pelayanan-Mu melalui persembahan syukur yang telah kami berikan kepada-Mu. Tuhan memberkati agar dapat digunakan untuk pelayanan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kepada-Mu ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk setiap hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami sekalian. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa kasih-Mu senantiasa melingkupi hidup kami di tengah banyak pergumulan dan persoalan hidup. Kami mensyukuri semua pemeliharaan-Mu, perlindungan kepada kami, dan kami ada bersama-sama duduk di hadapan-Mu dan siap mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, kuasai kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita akan dengarkan pertama saat ini ialah dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota,
naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Firman Tuhan yang kedua, pertama Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Pertama Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Firman Tuhan. Berita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Jemaat, mari berdiri bersama-sama untuk mendengarkan Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat 11. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat 11. Firman Tuhan demikian. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu,
yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian firman Tuhan, saudara. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan dan dengan setia memelihara di dalam kehidupannya. Amin. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema bertekun di dalam doa bersama. Bertekun di dalam doa bersama. Hari ini adalah masa di mana kita berada pada minggu penantian. Setelah kita bersama-sama mengenang kembali tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi saudara, sejak peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, selama 10 hari setelah Yesus itu naik ke surga, murid-muridnya sedang menanti janji Tuhan akan turunnya Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, selama masa penantian para murid itu, seperti apa keadaan, seperti apa perasaan, seperti apa situasi yang sedang dihadapi oleh murid, dan yang berikut adalah apa yang mereka lakukan selama 10 hari pada masa penantian itu. Dan itu menjadi sebuah perenungan bagi kita sekalian. Hal pertama saudara, bahwa tentang perasaan, tentang situasi, tentang keadaan yang sedang dihadapi oleh murid-murid saat Yesus yang adalah gurunya naik ke surga. Yang terjadi tentu bisa dibayangkan betapa kesepian, betapa kesunyian menguasai hati mereka. Lebih daripada itu saudara, selain daripada mereka merasa kesunyian, merasa kesepian, ada rasa gelisah, ada rasa takut, bahkan ada kekhawatiran karena ada satu perasaan terancam dengan situasi. Bagaimana kita tahu saudara?
dan mengerti. Bisa dibayangkan sejak peristiwa Tuhan Yesus bangkit, murid-murid itu merasa kalau mereka itu sedang dalam pantauan, dalam pengawasan orang-orang Yahudi. Bisa dibayangkan saudara-saudara juga bahwa mereka itu mengalami sebuah ketakutan, kegelisahan dan rasa terancam oleh karena dipahami bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sudah kehilangan orang yang mereka sangat harapkan setelah Yesus itu naik ke surga. Merasa ditinggalkan, saudara, itu adalah sesuatu yang membuat perasaan itu menjadi tidak nyaman, menjadi tidak tenang, dan itu yang dialami oleh murid-murid. Lalu ketika kita melihat dalam bacaan firman Tuhan tadi dalam Kisah Rasul pasal 1, bagaimana yang terjadi kepada mereka ketika mereka sudah menyaksikan Yesus naik ke surga? Mereka kembali ke Yerusalem. Dan firman Tuhan mengatakan apa tadi? Ketika dia tiba di kota itu, ia berada di ruangan atas, sama-sama dalam satu kegiatan, yaitu dalam ketekunan berdoa kepada Tuhan. Berada di ruang atas sebagaimana tempat mereka menumpang. Nah, saudara, ayat 12 sampai 14 dalam Kisah Rasul pasal 1 mengatakan bahwa, sekali lagi saya katakan, para murid itu kembali ke Yerusalem. Pertanyaan penting bagi kita, mengapa mereka kembali ke Yerusalem? Kalau dipikir-pikir, mengapa harus ke Yerusalem, harus kembali? Mengapa tidak di situ saja? Mengapa tidak ke tempat lain? Ini pertanyaan. Bahkan kalau dipikir-pikir juga betapa mereka sudah dalam kegelisahan, dalam sebuah rasa kesepian dan kesunyian. Hal yang mereka pikirkan saat itu adalah boro-boro mau kembali lagi ke Yerusalem. Toh kalau memang itu mau datang, kenapa tidak di sini saja? Tapi kita ingat saudara, lagi-lagi pertanyaan itu, mengapa harus ke Yerusalem? Kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 itu, di ayat 4 memang mengatakan bahwa Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh untuk tinggal di sana menantikan janji Allah, yaitu turunnya Roh Kudus. Sekali lagi, ada apa dengan Yerusalem? Saat kita mendengar tentang kata Yerusalem itu, ada berapa bayangan atau hal yang kita pikirkan? Ketika orang menyanyi, oh Yerusalem, yang selanjutnya dikatakan itu adalah kota mulia. Ketika orang berbicara tentang Yerusalem, yang ada dalam pikiran itu adalah kota Tuhan. Ketika orang berbicara tentang Yerusalem, itu adalah kota yang dirindukan. Tapi ada satu hal, saudara, yang juga dikatakan tentang Yerusalem. Kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan Zakaria 8 ayat 3, di situ mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Selanjutnya dikatakan, Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Saudara, salah satu hal yang dikatakan tentang Yerusalem adalah kata setia, bahwa Yerusalem itu adalah sebuah tempat, sebuah kota setia. Sehingga berbicara tentang Yerusalem itu artinya berbicara tentang kesetiaan. Berbicara tentang kesetiaan. Dengan begitu juga saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan
kepada murid-muridnya bahwa kamu tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu akan tinggal di sana untuk menantikan janji Tuhan, itu artinya apa? Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya, kamu harus terus berada dalam kesetiaan. Selama masa penantian itu, kamu harus berada dalam kesetiaan. Tidak boleh meninggalkan kesetiaan. Karena itu saudara, kalau Tuhan Yesus hari itu luar biasa memperingati murid-muridnya seperti itu. Yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus itu, kehidupan ini harus dijalani dalam kesetiaan. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan dalam kesetiaan menanti Roh Kudus itu? Ayat 14 bacaan tadi dari Kisah Rasul pasal 1 mengatakan bahwa mereka bertekun dengan sehati berdoa bersama-sama. Tekun dengan sehati berdoa bersama-sama. Dan dalam masa penantian itu, mereka tidak hanya diam tanpa berbuat apa-apa, juga tidak bertindak sesuka hatinya dengan melakukan apa yang mereka anggap bisa dia lakukan. Mereka tetap tekun di dalam doa bersama. Dalam penantian itu, yang dilakukan oleh para murid adalah tekun di dalam doa bersama. Dan tentu saja dalam masa penantian seperti itu bisa saja ada godaan untuk tidak setia. Tentu saja dalam masa-masa penantian seperti itu ada saja yang membuat mereka bisa berpikir terlalu lama untuk harus menanti itu. Tetapi kita menjelaskan saudara bahwa setiap godaan itu, setiap rasa jenuh itu, para murid mereka tidak memilikinya. Yang ada adalah mereka tekun dalam doa bersama. Mengapa saudara-saudara? Karena mereka tetap berpegang teguh pada janji Allah. Mengapa? Karena mereka tahu persis bahwa untuk menerima janji Allah itu hanya dapat dialami ketika hidup dalam kesetiaan, ketika hidup dalam ketekunan, dan dalam doa. Karena itu, walaupun para murid hidup dalam masa sulit, mereka tetap bertekun. Sekali lagi, murid-murid itu berada pada masa-masa sulit, tetapi mereka tetap bertekun. Bertekun dalam doa. Ini mau mengatakan kepada kita adanya satu kesetiaan para murid untuk selalu hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Itu dilakukan dalam kesetiaan. Mereka berkumpul bersama-sama dalam kasih yang kudus. Dan dalam kasih yang kudus itu terhindar dari pertengkaran, terhindar dari perselisihan. Tadi dikatakan mereka berkumpul bersama sehati dan bertekun dalam doa. Sehati, terhindar dari pertengkaran, terhindar dari perselisihan. Dari hal ini saudara-saudara, saya membayangkan bahwa ketika firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, maka pertanyaan kita juga bahwa ketika kita berada dalam situasi yang sulit, ketika kita merasa gelisah, ketika kita merasakan satu persoalan kehidupan yang membuat hati ini tidak tenang, tidak nyaman, ketika kita diperhadapkan dengan sebuah situasi yang tidak mampu kita hadapi, apa yang gereja lakukan? Apakah gereja tekun dalam doa secara bersama? Ini pertanyaan bagi kita juga. Karena seringkali orang mengatakan seperti ini. Jangan-jangan kita sudah berkumpul bersama seperti itu,
Tetapi sesungguhnya kita tidak sedang tekun berdoa bersama. Karena tidak ada kesehatian. Karena yang ada itu adalah perselisihan, yang ada itu adalah pertengkaran. Padahal betapa pentingnya setiap gereja itu berdoa bersama. Bagaimana doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya? Agar semua satu adanya. Ini menjadi sebuah semboyan yang para mahasiswa Kristen Indonesia menjadikan sebagai pegangan hidup. Ut omnes unum sin. Firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 19-20, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, kata Tuhan Yesus, aku ada di tengah-tengah mereka. Suasana seperti ini kadang-kadang banyak orang tidak nyaman, karena hanya berkumpul dengan istrinya, dengan suaminya, dan 1 orang anaknya. Ataupun mereka karena tinggal sendiri saja, selalu mengatakan tidak nyaman beribadah seperti ini. Tetapi ada sesuatu firman Tuhan juga yang meneguhkan. Di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Kita juga perhatikan saudara bagaimana Tuhan Yesus saat menghadapi situasi yang sulit. Saat-saat terakhir dia harus ditangkap. Apa yang ia lakukan saudara? Tekun dalam doa. Yohanes 17 bacaan kita melihat Yesus dalam kesungguhan hati berdoa kepada Bapaknya. Dan doa Tuhan Yesus itu pertama-tama untuk dirinya, tetapi juga mendoakan murid-muridnya dan seluruh orang percaya. Dan karena itu saudara, Tuhan Yesus berdoa agar setiap orang percaya itu mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar, terus dalam iman dan pengharapan. Yesus berdoa agar semua orang percaya itu boleh mendapatkan pemeliharaan iman dan juga mendapatkan pengharapan. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa kita yang telah hidup di dalam Yesus Kristus adalah orang-orang yang telah diserahkan oleh Bapa kepadanya, dan dengan begitu kita adalah milik Allah. Karena itu kita sungguh-sungguh yakin bahwa Allah memelihara kita dan mengetahui segala keadaan kita, menyediakan apa yang kita perlukan, memberikan perlindungan bagi kita. Dan karena itu apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, sesulit apapun keadaan yang kita alami, bagaimanapun perasaan kita, seperti apa keadaan yang kita sedang hadapi bersama-sama, satu hal yang menjadi keyakinan kita adalah saya telah menjadi milik Allah. Saya telah berada di dalam penebusan dan penyelamatan Kristus. Dan karena itu tidak ada sesuatu yang membuat kita akan merasa ketakutan, merasa hidup dalam kegentaran tanpa berpengharapan apapun. Dan dengan demikian saudara, menjadi satu bagian penting bagi kita bahwa orang-orang yang telah menjadi milik Allah, mereka pastilah tahu bagaimana menghadapi berbagai bentuk-bentuk penderitaan.
Dan itu juga yang merupakan bagian pesan penggembalaan Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen yang sedang menghadapi penderitaan yang begitu hebat. Ketika mereka dalam penganiayaan Kaisar Nero, menarik sekali pesan pastoral yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Orang Kristen diharapkan untuk tidak menganggap aneh sebuah penderitaan itu. Mana-mana setiap kali kita melihat saudara, ada saja penderitaan yang orang lain itu menganggap sebagai sesuatu yang aneh. Tapi hari ini firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, berdasarkan pesan Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen yang teraniaya, untuk tidak melihat penderitaan itu sebagai sesuatu yang aneh. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada hal yang mau dikatakan oleh Rasul Petrus bahwa bagaimana orang-orang Kristen itu ketika menghadapi sebuah penderitaan tidak boleh terkejut, bahkan justru satu hal yang membuat kita juga tersentak ketika dia katakan, kamu harus bersukacita, mestinya bersukacita. Mengapa? Karena ternyata walaupun menghadapi penderitaan yang berat, Firman Tuhan mengatakan semua punya maksud. Maksudnya ialah menguji dan bukan untuk menghancurkan. Lalu apa yang diuji? Yang diuji adalah kesungguhan hati, yang diuji adalah kekuatan, yang diuji adalah kesabaran kita, dan yang diuji adalah kepercayaan kita kepada Allah. Hal ini mau mengatakan bahwa jika tidak memahami arti sebuah penderitaan, maka kita pastilah seolah-olah seperti orang yang heran. Dan saat seperti itu juga mengakibatkan kita untuk bisa tergoda untuk tidak setia, bahkan bisa berkompromi dengan cara-cara penyelesaian dunia. Karena itu perlu sekali melihat bagaimana Petrus mengatakan bersukacitalah. Mungkin ini salah satu cara untuk hidup berdamai dengan masalah yang selama ini kita dengungkan bersama ketika Presiden kita mengatakan berdamai dengan virus ini COVID-19. Untuk tidak melihat itu dalam sebuah cara pandang dan cara berpikir kita secara seperti orang yang tidak beriman. Cara hidup berdamai dengan masalah ketika kita bersukacita selalu, itu artinya penderitaan yang ditanggung harus ditanggung dengan kelemah lembutan. Dan karena itu dengan lemah lembut akan mengajak kita untuk lebih dekat pada Kristus, untuk mampu memandang Yesus dalam penderitaannya di kayu salib, yang pada akhirnya menerima kemenangan dan juga kemuliaan. Saya ingat ketika seorang penafsir yang bernama Berkeley mengatakan penganiayaan adalah jalan kemuliaan. Penganiayaan adalah jalan kemuliaan. Salib adalah jalan kepada mahkota. Karena itu penting sekali menghadapi penderitaan dengan cara yang benar. Sebab pada akhirnya orang yang menghadapi penderitaan dengan cara yang benar akan mengalami kemenangan secara kekal dan juga bersukacita dengan Kristus di dalam kemuliaan itu. Yang persoalan menurut firman Tuhan adalah jika harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Karena itu apa yang harus dilakukan agar bisa menghadapi penderitaan sebagai orang Kristen? Saat kita menantikan bersama-sama dalam sebuah perenungan kembali mengenang peristiwa masa-masa penantian murid-murid Tuhan Yesus dan bersama dengan segenap orang percaya tentang keturunan Roh Kudus, maka kita belajar bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama
seperti murid-murid di Yerusalem, seperti Tuhan Yesus yang berdoa untuk kita. Setia dan tekun dalam doa adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan dalam hidup kita. Tetap kita harus selalu wujudkan dalam kesetiaan dan kesabaran, dan selalu yakin bahwa Tuhan Yesus telah berdoa dengan kasih-Nya bagi kita, sudah menjadikan kita miliknya melalui karya penebusan-Nya, dan itu yang akan menjadi dasar iman, itu yang akan menjadi dasar dari pengharapan kita. Berikutnya adalah apa yang kita alami saat sekarang ini. Kita semua yakin Tuhan tahu. Saat Tuhan Yesus berdoa dan mengatakan, memproklamirkan bahwa kita ini adalah milik Allah dalam karya penebusan dan penyelamatannya. Doa Tuhan Yesus yang luar biasa adalah berdoa untuk perlindungan dan pemeliharaan bagi setiap umatnya. Dengan demikian, apapun keadaan, situasi yang sedang kita alami saat ini, kita masih dalam kewaspadaan bersama-sama. Tetapi kita akan menjalani sebuah keadaan ini dengan sukacita. Yang terpenting, berdamai dengan keadaan, hidup normal dengan cara baru. Kita pasti hidup dalam kesetiaan, menanti akan datangnya janji Tuhan bagi kita. Kalau selama ini orang mengatakan tidak ada masalah yang kekal, tidak ada penderitaan yang abadi, tidak ada penyakit yang tidak sembuh, tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan bersama dengan Allah, kita sedang menanti kuasa dan mujizat Tuhan. Janjinya bahwa Dia akan melindungi dan memelihara orang-orang yang percaya kepadanya. Dengan begitu juga kita akan mengatakan, saya adalah milik Kristus, saya adalah milik Allah. Hidup saya pasti dipelihara, hidup saya pasti dilindungi. Dan karena itu, setiap saat saya akan menjalani hidup ini, tanggung jawab kita adalah tekun di dalam doa bersama-sama. Bersama dengan hari ini juga kita merayakan bersama-sama, memperingati kembali hari ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dengan begitu juga bersama-sama kita akan berdoa bersama, sehati untuk berdoa dengan segala keadaan, saling mendoakan antara gereja-gereja yang ada di Indonesia. Selamat bagi kita saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati dan memelihara kehidupan kita. Tetap setia dalam ketekunan berdoa bersama di dalam Tuhan. Amin. Saudara sekalian, dalam kesadaran kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan, bahwa walaupun kita ini adalah milik Tuhan, bahwa kita telah ditebus dan diselamatkan oleh-Nya, tapi kita sadar dan tahu bahwa terkadang kita tidak kuat untuk mengalami anugerah penyelamatan Tuhan itu, sehingga dengan berbagai pergumulan kehidupan yang hadir di tengah hidup kita, kadang kita sulit untuk tekun di dalam doa secara bersama. Terkadang kita menarik diri dan menempuh jalan-jalan kita sendiri. Sekiranya oleh Roh Kudus kita semua dipenuhi untuk tetap kuat menghadapi masalah dengan cara pandang yang baru, cara pandang orang percaya, dengan satu tekad, Tuhan pasti memenuhi janji-Nya. Dan hal yang perlu kita lakukan adalah tekun sehati berdoa.
syukur firman-Mu yang mengingatkan kami pada hal. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang peduli dengan segala keadaan hidup kami. Dan kami meyakini dengan sungguh Roh Kudus akan senantiasa memimpin kami, melindungi kami untuk terus beriman dan berpengharapan kepada-Mu. Kiranya segenap hidup kami, seluruh umat-Mu saat sekarang ini, dalam segala kegelisahan, kesulitan dan berbagai ancaman yang terjadi dalam hidup kami boleh memandang akan Engkau yang telah bangkit, yang telah naik ke surga. Kami boleh melihat dalam keadaan kami bersama-sama bahwa setiap hidup kami ini tidak akan pernah Engkau tinggalkan. Dan biarkan kami kuat menjalani kehidupan dalam pimpinan dan kuasa. Engkau peliharakan segenap jemaat-Mu Tuhan dalam banyak keadaan yang sedang dijalani saat sekarang ini. Setiap tanggung jawab tugas-tugas pekerjaan yang dilakukan oleh setiap anak-anak-Mu, Engkau hadir bersama dengan mereka, tentu dalam keadaan-keadaan yang sulit sekarang ini. Tunjukkan jalan yang terbaik bagi kami Tuhan. Dampingi kami untuk melaksanakan pekerjaan kami, untuk terus berproduksi di tengah-tengah masa-masa sulit, dengan terus menjaga segala hal dalam kesetiaan dan ketekunan kami. Dan jangan biarkan kami Tuhan untuk tidak berbuat apa-apa. Tetapi lagi juga kami Tuhan, ketika saat-saat tertentu kami menggunakan setiap kemampuan dan keinginan-keinginan kami saja. Biarkan kami selalu bekerja sama dengan segala keadaan, segala aturan yang ada. Terlebih bekerja sama dengan Engkau. Sehingga apapun yang kami tempuh Tuhan, kami kerjakan bersama. Walau di tengah-tengah kesulitan harus melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tertentu, kami percaya pertolongan ada daripada-Mu. Diberkatilah anak-anak kami sekalian dalam masa-masa mereka bertumbuh, dalam masa-masa mereka menuntut ilmu di bangku pendidikan mereka. Diberkatilah setiap orang-orang kekasih kami, dimanapun mereka berada, mungkin terpisah jauh dengan kami karena berbagai tempat dan keadaan di mana mereka menuntut ilmu, mencari pekerjaan, dan juga sedang melaksanakan tanggung jawabnya. Kami tetap sehat di dalam doa, dalam pengharapan dan dalam iman kepada-Mu. Kami tahu Tuhan, keadaan bangsa dan negara ini bergumul dengan stabilitas keamanan, stabilitas sosial, stabilitas kesehatan, stabilitas ekonomi. Tapi jangan biarkan kami seperti orang-orang yang tidak berpengharapan. Ajarkan setiap kami untuk melihat sebuah keadaan Tuhan dalam terang dan cara pandang sebagai orang-orang yang Engkau senantiasa tuntun dalam kehidupan ini, sehingga kami tidak larut dalam setiap masalah hidup. Ajar kami untuk melihat Tuhan bahwa setiap masalah itu adalah ujian bagi kami untuk terus menjalaninya dalam rangka menggapai setiap kemuliaan, kemenangan bersama dengan Engkau. Dan kami yakin semua akan terjadi pada waktu Tuhan. Berkati ya Tuhan orang-orang yang kami cintai, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang bergumul dengan masalah-masalah pribadi, mereka yang sedang bergumul dengan berbagai keadaan-keadaan hidup mereka. Sayangi mereka Tuhan. Kami percaya juga Engkau akan memberkati juga orang-orang yang terus berjuang saat sekarang ini
berpikir tentang bangsa dan negara, keadaan-keadaan yang terjadi, situasi-situasi dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona, situasi-situasi di mana orang berpikir sekarang dan berupaya saat sekarang ini mencari bagaimana untuk mendapatkan obat dari COVID-19 ini. Kami serahkan semuanya kepadamu. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pemerintah Lembang, semua orang-orang yang berpartisipasi, terutama para satgas-satgas yang sedang berjuang untuk banyak hal. Kasihani mereka lelah, tapi kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Sayangi jemaat di sini, jemaat Tambuli Klasis dan Nambatu, yang telah bersama-sama beriman mempersiapkan segala sesuatu untuk pelayanan jemaat untuk hari ini. Berkati semua orang-orang yang Kau pakai dalam pelayanan. Berkati ibadah jemaatmu walau di rumah mereka masing-masing saat sekarang ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengarkan juga doa-doa kami, dan Engkau mengasihi dan menjawab kami sekalian. Kami akan berdoa kepadamu dalam doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saja kita bersama-sama untuk berdiri dan dengarkanlah firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 11 menjadi petunjuk hidup baru. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Amin. Bersama-sama kita nyanyikan gereja bagai bahtera di laut yang seram. Mengarahkan harum
dan jadikanlah Kristus sebagai pemimpin hidupmu, dan tetaplah bertekun dalam doa bersama. Lakukanlah kehendaknya dalam hidupmu, sehingga melalui kehidupanmu hanya Kristus yang dimuliakan. Kiranya Tuhan berkenan. Haleluya. Terima berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam menghadapi pergumulan kita di tengah-tengah dunia ini, menghadapi COVID-19, mari sebagai gereja Tuhan di seluruh dunia ini, kita tetap mengikat persaudaraan dan tetap berdiri teguh di atas satu dasar, yaitu Tuhan, dan tetap mendoakan satu sama yang lain. Mari kita mempersembahkan pujian kita kepada Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan Serikat Persaudaraan Berdirilah Teguh. Demikianlah ibadah yang telah kita jalani bersama. Selamat siang bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara, anak-anak yang ada di rumah dimanapun beribadah hari ini, pertama-tama kami dari Badan Pekerja Sinode Wilayah 3 Makale menyampaikan kepada kita selamat untuk menjadi bagian dari perayaan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus pada hari Kamis yang lalu, dan hari ini kita
Minggu. Selamat untuk kita semua yang melaksanakan ibadah lewat pelayanan Badan Pekerja Sinode Wilayah 3 Makale. Pertama, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas perkenannya kita beribadah hari ini dengan satu tema tentang kesetiaan di dalam doa, tetapi juga persekutuan. Ibadah ini kami laksanakan dari tengah-tengah jemaat Hermon Tambuli Klasis Kendang Batu, dan oleh karena itu atas nama kita semua yang mengikuti ibadah ini, Badan Pekerja Sinode Wilayah 3 Makale menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Majelis Gereja Jemaat Tambuli, juga semua pendeta-pendeta yang ada di dalam Klasis Kendang Batu yang pada hari ini turut mengambil bagian dalam memimpin ibadah kita bersama. Kiranya Tuhan tetap memberkati jemaat Tambuli di sini dan seluruh pelayan di Klasis Kendang Batu. Yang kedua, beberapa hal perlu kami sampaikan. Pelayanan seperti ini tetap kita akan lakukan dalam rangka melayani ibadah-ibadah yang harus kita laksanakan di rumah-rumah, di luar dari gedung gereja selama masa COVID ini. Dan oleh karena itu kami akan tetap hadir pelayanan hari Minggu setiap hari Minggu jam 9, baik lewat TVKB maupun lewat YouTube. Yang berikut, pelayanan yang sempat dibicarakan bersama-sama seluruh gereja Toraja pada rapat lewat online minggu lalu lewat Zoom. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan, yaitu dalam suasana seperti ini perlu kita terus-menerus mengembangkan pelayanan diakonia di jemaat masing-masing. Diharapkan jemaat menggalang sebuah gerakan pelayanan diakonia untuk melayani saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan pelayanan diakonia. Dalam masa-masa seperti inilah manfaat dari Undik 3 itu kita optimalkan. Kita lakukan di jemaat-jemaat, kita lakukan di klasis-klasis, dan juga ada di lingkup wilayah dan sinode yang kita sebut pelayanan lumbung diakonia. Lewat pelayanan lumbung diakonia, kita mengumpulkan bantuan-bantuan dari berbagai sumber untuk menolong saudara-saudara kita yang sungguh membutuhkan pertolongan dalam masa-masa COVID seperti ini. Di lingkup wilayah dan sinode sedang digalang dan sudah dibagi-bagi ke beberapa klasis jemaat yang data-datanya sudah ada untuk dilayani sesuai dengan apa yang sudah masuk. Untuk wilayah 3 Makale mulai kemarin dan hari ini juga masih tetap dilayankan pelayanan diakonia kandidat transformatif, yaitu pembagian bibit-bibit di kantor wilayah. Mari kita mengambil bagian dalam pelayanan diakonia ini. Yang ketiga,
ibadah-ibadah di rumah-rumah atau dimanapun selain di tempat ibadah biasanya. Sebagaimana yang lalu kita sudah sepakati bahwa pundi itu ada 3, lalu biasa ada 4 kalau ada permintaan khusus. Nah, pada umumnya kita melaksanakan ibadah di rumah dengan 1 pundi saja, dan oleh karena itu kami menekankan kembali bahwa karena dalam pasal 72 Tata Gereja kita dikatakan di sana seluruh pelayanan dalam gereja Toraja dibiayai dari persembahan suku keluarga jemaat, mulai dari jemaat, klasis, wilayah dan sinode, maka dilaksanakanlah namanya pundi, 3 pundi. Dan karena mungkin hanya 1 pundi dijalankan, maka kami ingatkan lagi bahwa persembahan yang hanya 1 pundi itu kita jadikan 3 pundi dengan persentase 50, 30, 20. 50 tinggal untuk jemaat, 30 pundi 2, dan pundi 2 kita sudah tahu itu terbagi ke BPS, ke wilayah dan ke klasis. Persentasenya kita sudah tahu ya, 10%, 20%. Lalu ada dana yang disebut diakonia 20%. Itu mengenai informasi hasil rapat yang lalu menyikapi COVID. Yang ketiga, Pindang Sangulele. Diharapkan memang kita tetap setia untuk hal-hal yang seperti ini, dan kita mengerti kendala-kendala. Tapi yang sangat ditekankan dari rapat yang lalu adalah berapapun yang terkumpul Pindang Sangulele ini agar segera disetor berapapun. Jangan ditunda, karena kalau ini ditunda kita akan mengalami kesulitan pelayanan. Jadi kalau masih ada yang tertinggal di jemaat atau di rumah-rumah karena belum sempat disetor ke jemaat-jemaat, ke bendahara jemaat, supaya kita setor karena ini menyangkut pelayanan kita bersama. Berikut informasi mengenai sekolah anak-anak kita. Sekarang ada penerimaan murid baru untuk SD Kristen. SD Kristen 2 di Makale sudah terbuka sejak tanggal 20 Mei sampai sekarang. Anak-anak kita yang mau sekolah disarankan supaya kita arahkan anak-anak ke sana, dan sudah mulai terbuka pendaftaran. Pun juga dengan SMP Kristen, SMK Kristen, dan SMA Kristen. Itu beberapa hal yang kami sampaikan kepada kita semua. Selamat menikmati hari yang Tuhan khususkan buat kita. Terakhir, kita tetap masih dalam keadaan protap COVID-19. Kita terus mengikuti apa yang diminta oleh pemerintah kita. Kita ikuti yang namanya protokoler pemerintah dalam rangka kita semua memadukan 2 hal menghadapi COVID-19 ini. Pelayanan yang kita laksanakan terus-menerus dengan berbagai macam cara, termasuk seperti ini, dalam rangka terus-menerus memperkuat iman kita. Tapi dalam rangka menghadapi COVID-19, bukan hanya iman yang harus kita perkuat. Semua yang dilakukan pemerintah dan kita minta ditaati adalah dalam rangka memperkuat
imun kita. Menghadapi COVID-19, mari bersama-sama memperkuat iman kita. Tapi jangan lupa memperkuat imun kita. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan lain sebagainya. Semoga dengan pertolongan Tuhan, kesetiaan kita terhadap hal-hal yang seperti itu akan mengantar kita pada waktunya kita akan bisa hidup kembali normal sebagaimana yang kita harapkan bersama. Tetaplah setia, firman Tuhan saya kutip 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19. Meskipun dalam suasana seperti ini, firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, dan jangan padamkan roh. Sekian dan terima kasih. Selamat hari Minggu.